Hai, selamat siang. Jumpa kembali bersama kita di sini Kagama Beksan Jabodetabek. Kali ini kita akan belajar bagaimana merias dasar untuk pentas tari. Nah, di sini penari harus diwajibkan untuk bisa merias diri sendiri dan membantu satu sama lain sewaktu pentas. Kita akan belajar bersama dengan 3 karakter wajah, yaitu wajah persegi, ini cenderung persegi, Mbak Sinta, kemudian Mbak Tantri, oval, kemudian Mbak Eni bulat atau lebih lebar. Ya. Pertama-tama adalah harus bersihkan wajah dahulu, karena itu adalah wajib. Jadi setiap apapun riasan, itu langkah pertama adalah bersihkan wajah sesuai dengan jenis wajah. Tentunya Anda semuanya mempunyai kulit wajah yang berbeda-beda dan sudah mengenal pembersih-pembersih wajah yang sering dipakai. Nah, bersihkan wajah terlebih dahulu sampai bersih supaya nanti bisa menempel sempurna. Jadi bisa ada cleansing milk, kemudian toner atau astringen untuk penyegarnya, dan pastikan kulit wajah benar-benar tidak ada minyak ataupun tidak ada bekas-bekas riasan sebelumnya. Nah, setelah wajah dibersihkan, untuk yang jenis kulit kering bisa memberikan pelembab terlebih dahulu. Sementara untuk kulit berminyak itu mendingan nggak usah dikasih apa-apa, ya. Yang penting bersih, ya. Setelah itu, nih contohnya Mbak Sinta, dia perlu pelembab karena mungkin dengan usia yang udah kering juga untuk memperkecil pori-pori. Iya, bukan nggak bisa dulu. Pelembab itu penting karena untuk melembabkan kulit serta untuk biar lebih elastis kulitnya. Mbak Tantri juga perlu pelembab. Iya. Mbak ini perlu pelembab nggak? Ini serum. Belum. Oh, serum juga Iya. bisa. Jadi kalau memang serum juga akan lebih baik serum. Ini sisa-sisa penjajah. Jadi pokoknya lakukan ritual wajah sebelum merias seperti yang biasa Anda lakukan di rumah. Cuma bedanya nanti ini riasan khusus buat tampil menarik. Jadi yang mungkin agak lebih berbeda dengan riasan sehari-hari. Sudah siap ibu-ibu? Sudah. Mbak Yu. Sampun. Nah, setelah wajah udah siap, kemudian beri foundation yang sesuai dengan warna kulit atau satu tingkat lebih terang. Nah, jadi ratakan semua wajah dengan foundation yang sama dengan jenis kulit atau satu tingkat lebih terang tidak apa-apa. Karena untuk pentas itu yang ini, Mbak. Iya. Aku yang ini ya. Ini nomornya. Yang pokoknya yang satu tingkat lebih terang nggak apa-apa. Campur 4 sama 5. Jadi titik-titik yang harus dioleskan untuk foundation adalah dahi, hidung, pipi, ya kan? Kemudian dagu. Baru kemudian diratakan. Kalau teknik meratakan satu arah ya, jangan bolak-balik gini ya. Jadi sambil memijat-mijat, kita oleskan di seluruh wajah. Jadi satu arah, sambil diusap, jangan digeser-geser. Karena kalau digeser, udah yang nempel, ketarik lagi. Jadi agak ditepuk-tepuk sambil ditekan-tekan.
Mata, bibir juga harus dikasih ya, kelopak mata. Hampir semuanya kasih. Terutama bawah mata. Nah. Dan perlu diperhatikan untuk pengolesan foundation jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis. Jika terlalu tebal, nanti efeknya pori-pori justru semakin kelihatan. Kemudian leher juga diberi ya, jangan sampai belang ya ibu-ibu, mbak-mbaknya. Kuping juga. Nah, kalau misalnya tidak berhijab, kupingnya juga harus diberi foundation biar sama warnanya. Sak kuping-kuping ya Mas? Sak kuping-kuping ya? Iya, karena nanti kan kalau beda warna kan juga aneh kan. Muka udah cantik tiba-tiba kupingnya beda warna sama lehernya. Oke. Iya. Selalu sudah gak masuk kok? Udah ratakan. Bibir juga ya? Bibir juga. Bibir perlu ya, karena nanti untuk memudahkan Anda untuk membentuk bibir dengan lipstick. Jadi yang bibirnya lebar bisa diperkecil, kemudian yang perkecil bisa diperlebar, dibikin seksi juga bisa. Sudah? Belum. Leher belum. Nah, Setting. kalau memang Anda kebetulan biar tampil lebih perfect atau lebih paripurna, sediakan foundation yang satu tingkat lebih terang atau dua tingkat lebih terang dari warna kulit dan satu tingkat atau dua tingkat lebih gelap dari warna kulit. Jadi ini kan udah sewarna dengan kulit ataupun satu tingkat lebih terang. Nah sekarang yang lebih terang lagi itu fungsinya untuk highlight, yaitu untuk membentuk kontur wajah. Yang lebih terang lagi buat dikasih di mana? Buat di bawah mata, kemudian di hidung, sama di dagu. Harus foundation ya? Foundation ada Kayaknya nggak? Mbak. Ada yang kebetulan bawah nggak? Nih. Nah itu coba. Mari. Itu gimana? Iki sanduwe kanggo iki ya. Boleh bisa. Masalah iki iso dibuka. Oh, aku dari tadi buka susah. Nah Nganggo iki di wae. bawah mata, Ya wes. tipis-tipis aja ibu-ibu. Iya, apa? Nah bawah mata. Itu. Biasanya kan ya. Itu. Nah Oh, sama pakai dagu. kekandelan yuk. Sama dagu sedikit. Nah sip. Nanti biar Ini bisa masuk. mancung, tirus. Terus Terus dirapiin, jangan sampai ada garis seperti kereta api. ini ya. Iya. Nah, Soalnya aku- dibaurin. Ini. Iya. Di bawah mata terus pelan-pelan dibaurin. Jadi tidak berbatas dengan yang lain. Kan kita udah tua tuh, udah tua jangan ubur-ubur ya. Kadang kantung mata kita kan lelah gitu ya. Nah, itu untuk nutupin biar nutupin lebih kayak gini kan fresh. lelah. Berarti aku harus kasih. Ya, ya, yang bagian agak-agak gelap sama yang berkerut itu. Gitu. Kalau lebih mau hilang lagi ke Korea ya Bu. Oh iya. Operasi sekalian. Ditelayan. Nih. Nah, Terus ini. ya bagus Udah. Mbak. Terus Terus ini juga ya. ya sama. Iki. Arep nganggo. Oh, wis. Kita beli yang kecil kayak gitu untuk warna yang lebih terang. Ya, lebih terang dan lebih gelap. Jadi 3 warna sediakan ya. Singkirin dulu. Udah gini ya. Nah, samain kiri kanan dan rapiin ya.
Udah ya? Nah, sip. Udah. Nah, Mbak Tantri juga udah. Tinggal Mbak Heni. Tinggal dagu ya tadi ya. Sini nggak perlu. Hah? Sini nggak Jangan ntar terlalu nonong. Oh gitu. Karena highlight itu memberikan efek shining. Lebih fokus orang melihat. Biasanya kan orang lebih suka lihat yang terang, bercahaya daripada yang gelap. Sudah ya Mas? Ya. Sudah? Sudah. Tapi ini sebelah sini. Yang sini. Heeh. Sini Mas sini. Kan sini. Sini. Nah, bawahnya. Jangan bawah dekat tulang pipi. Nah, Sini ya. dibaurin. Nah, jadi biar enggak jangan terus nambahin side itu. Justru di bawahnya di itu. Di bawah. Ini kan? Nah, bawahnya. Sudah? Nah, biar enggak ada jarak. Sudah ya. Nah, Ya. nah setelah itu yang lebih gelap. 1 tingkat atau 2 tingkat lebih gelap dari ya ini buat shading ya, jadi contouring, buat contouring shading. Nah ini bisa ya, tapi ini jenisnya ini bubuk, ini untuk shading luar nanti. Ini kita bahasnya foundation dulu ya, itu contouring dalam supaya nanti kalau menari berkeringat pun jadi awet, ngeblend sama kulit. Nah sebentar. Pakai spon juga? Pakai spon juga atau gimana? Pakai spon bisa. Pakai tangan bisa. Pakai tangan bisa. Coba ini mau pakai apa nih? Pakai tangan aja kali. Pakai tangan. Nah ini saya kasih contoh ya. Ini kasih sini. Oh pakai kuas bisa dong ya? Bisa. Dikit-dikit ya ngasihnya ya, karena ini kan warna gelap ya. Jadi harus sedikit demi sedikit daripada kebanyakan nanti blok. Nah kiri kanan samain pelan-pelan. Terus usahakan baurin ya, jadi jangan ada batas antara highlight sama shading. Nah jadi hilang kan batasnya itu kan. Nah terus habis itu tulang pipi. Nah senyum coba. Nah dari sini tarik ke atas. Nah, baurin. Nah, ini kan garis nih. Dan nanti ada efek tulang pipi. Tulang hitam ya? Nggak apa-apa daripada kehitaman ini. Udah bagus. Nah, kebetulan Mbak Heni ini juga harus dagunya biar lancip ya. Ini juga harus shading nih. Nanti sebelah sana kamu sendiri ya Mbak. Iya. Nih. Lihat, ini kan jadi lebih hilang ininya. Bonusnya itu hilang. Lekukannya. Bonus dagu sama ininya hilang nih. Terutama yang double chin. Nah, kita hilangin sedikit. Nah, jadi nanti efek di kamera ataupun di panggung nanti bisa hilang. Sip. Nah, untuk yang kurus ataupun untuk yang lebih mancung itu sedikit aja ya shadingnya ya, kayak Mbak Tantri itu sedikit karena tulang hidungnya udah kecil. Ini akan lebih praktis jika ibu-ibu punya yang nih. Ini berapa Mbak harganya? Nggak sampai berapa? Nggak nyampe 15.000. Serius. Nah, ini nggak sampai 15.000 ya. Ini udah ada highlight. Ini ada 2 warna yang senada. Ini yang lebih terang. Ini yang agak gelap buat shading. Jadi ini udah praktis kalau buat personal. Paling gampang adalah untuk membentuk kontur pipi adalah senyum. Nah, dari sini tarik sini. Nah, jadi ketika senyum ini agak menonjol, ini agak ketarik. Jadi seperti ada tulang pipi yang naik ketarik. Nah, Jadi tadi agak ke atasan. ya. Jadi sudutnya senyum, kemudian tarik ke sini, seret, pasti ada garis yang ke arah telinga sini, bodek. Tapi cuma sebelah sini tok yang dikasih warna gelap. Sini Sininya nggak usah. Jadi sini terangin, lama-lama membaur dikit. Nah, setelah foundationnya udah paripurna, baru ditutupin dengan bedak tabur. Nah, bedak tabur itu pilih yang sesuai warna kulit atau 1 tingkat lebih terang dari warna kulit ya.
fungsinya adalah untuk meratakan semua foundation, jadi biar membaur menjadi satu dan tidak berjarak. Ini numpuknya yang tadi lagi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, pokoknya titiknya adalah satu, titiknya dahi, hidung, kedua pipi, dagu. Dari situ, kemudian kita baurin ke sekitarnya ya. Itu titik-titik utama ya. Ini titik noda. Gini aja dulu ya. Sedikit demi sedikit ya ibu-ibu. Kalau make up itu sedikit demi sedikit, daripada mengurangi lebih baik menambah. Sampai leher juga Mas. Iya dong. Jadi daerah-daerah yang tadi Anda kasih foundation supaya biar resep, biar menyatu. Enggak, harus pelan-pelan ya ibu-ibu, jangan latah terus nambah ya. Nah, ya. Nah sekarang baru finishing dengan bedak padat atau compact. Nah, warnanya juga tadi bisa sewarna atau satu tingkat lebih terang. Tepuk-tepuk manja ya, jangan digosrek, jangan disaput ya. Nanti yang sudah ada bobrok semuanya. Nah kalau sudah, tadi kan udah contouring dalam, sekarang contouring luar. Yang Anda perlukan adalah eyeshadow atau satu palet shading ya. Kalau nggak punya, ada nih, kebetulan nih Mbak Tantri ada satu set eyeshadow. Nah ini bisa kita pakai. Jadi ini buat highlight, ini buat shading. Jadi pengulangan, tapi tipis-tipis aja ya, karena tadi kita sudah pakai buat di dalam ya. Sekarang ini bisa ya? Oh, ya bisa. Nah ini juga bisa eyeshadow ini. Nah ini buat highlight, ini buat shading. Jadi pengulangan lagi dari foundation yang tadi buat shading sama buat highlight, ya kan? Jadi yang buat highlight yang tadi daerah yang putih atau yang terang ditimpa pakai ini, yang gelap juga ditimpa pakai yang gelap ini, ya. Tapi tipis-tipis saja. Segini terang berarti yang bawah mata. Betul, yang tadi yang buat highlight, daerah highlight kan bawah mata, tulang hidung, kemudian dagu. Nah, satu lagi ya, kalau cara ngusap ini saya kasih tip ya. Tadi kan Mbak Sinta ngusapnya dibolak-balik ya, jangan ya. Satu arah ya. Kalau apapun kalau nguas make up itu satu arah. Sambil tepuk-tepuk aja. Jangan digeser, nanti rontok semua yang udah nempel. Oke. Jadi tepuk-tepuk aja. Lihat atas Mbak. Nah, tepuk-tepuk aja. Nah, jangan digini-giniin, dikocrek. Mau ngosek kamar mandi. Nah, jadi satu arah sambil ditepuk-tepuk manja. Nah, kelihatan terang. Oke. Sama jari juga nggak apa-apa, tepuk-tepuk manja satu arah, jangan dikocrek pokoknya. Maklum saya belajar, yang lainnya udah ahli. Bu. Ahli apa wong saya kleru. Soalnya kalau satu lagi ya, kalau kita menempelkan di bolak-balik, nanti pori-pori kulit ini bingung. Jadi akhirnya dari efek bingung itu udah sana dibalikin sini, kendor dong cepet ya kan? Tapi sedikit-sedikit ya, sama kan yang tadi Sini. yang gelap mana? Yang tadi buat di tulang pipi, tulang senyum, terus samping kiri kanan hidung, sama dagu ya. Ternyata. Ini kayak Mbak Tantri langsung digaris kalau mau ini. Pakai garis gitu. Baru datain. Mbak Tantri pakai yang mana? Yang mocha apa yang ini? Ini ya. Iya. Baru digaris. Ini yang nggak ke bawah di rumah. Enggak.
sedikit demi sedikit dibaurin, jangan sampai kelihatan banget ada garis, ada ini kami-kami ya. Sambil senyum. Nah, biar nanti pas senyum itu tuh udah ngeblend sama tarikan garis wajah. Seberapa gede garisnya tuh gimana sih? Seberapa gede garisnya itu sampai ini udah bagus nih, udah. Nah, ini udah bagus. Jadi ketika senyum udah ada ini batasnya, ini udah menonjol. Sambil senyum. Kenapa sih kalau menari kita sambil senyum kan? Berarti kan contouring wajah itu kan pasti mengikuti, semakin perjelas. Sedikit ini ada. Nah itu sedikit tapi dibaurin, jangan sampai ngeblok hitam ya. Jadi biar nanti kesannya natural. Saya Sampai kemudian kalau misalnya jidatnya nonong atau kebetulan lebar, itu bisa diberi efek juga shading. Jadi mungkin maaf ya Mbak Tantri ya, terutama buat yang misalnya nanti misalnya tampilnya di sanggul, di sasar atau di plontos ya, itu biasanya sininya kan lebih ini bisa dikasih sedikit-sedikit shading buat memperkecil, karena shading itu fungsinya adalah mengurangi volume, mengurangi yang berlebih. Kalau highlight itu menambah, kalau shading itu mengurangi. Setelah tadi kita mengaplikasikan foundation dan bedak, sekarang giliran riasan mata. Yang diperlukan adalah eyeshadow. Nah, biasanya dalam menari itu disesuaikan dengan tema kostum, jenis tarian, dan karakter tarian. Tapi kali ini kita akan belajar makeup riasan yang netral. Jadi kita pilih warna-warna seperti kecoklatan, kemudian peach. Jadi lebih sesuai dengan segala kostum dan peran. Silahkan, yuk. Jadi biar bisa narik ke atas lebih berbinar. Kamu punya sponmu tadi mana? Ini di ini. Di sini. Salah kamu emang udah naruh. Belum. Nah, makanya nih di Enggak, tadi kan ini apa? Oh, yang buat songketan. songketannya. Oh, tadi kamu buat dalamnya. Oh, dalamnya. Oh, dalamnya yang ini. Ini tadi. Aku mau beli yang walnut. Ini tadi dalamnya. Bukan, aku Oh, mau jual walnut. nanti ada warna terus itu songketannya nih. Bisa dikerja di sini ya. Nah. Ini. Iya. Kesannya sini loh. Iya, sini ke sini loh. Tapi memang kan. Nah, kalau matanya sebelahnya itu disamain. Bukan mana? Oh, Nah, dia itu tuh mata. atas. Kamu terlalu ke atas ini. Ininya loh. Nah. Buka mata. Nah, ini jangan terlalu ke atas. Nah, buka mata. Nah, udah lihat. Terus udah ya? Udah kan, tambahin sedikit. Sing kiri. Lihat. Buka mata. Aku juga ada mau aku tanya tadi. Aku ini sama belum? Aku sama. Buka mata. Kalau dari itu kayak ini. Buka mata. Lihat. Samain. Ya. Terus habis itu kasih eyeliner pensil. Tutup mata. Nih, caranya adalah
Kalau emang nggak terbiasa itu kan pakai eyeliner cair, tapi kadang bleber-bleber. Kalau pensil itu kelebihannya enak dikit-dikit aja. Udah ditimpah di atas pas ini. Belum nggak apa-apa itu. Gak apa-apa karena memperbesar Wah, mata. jatuh. Buka mata? makin tebal makin besar. Iya, semakin belalak. Lihat deh sama yang nanti sebelah nanti belum nggak aku kasih eyeliner ya. Jadi satu mata. Ini satu mata aku jadiin ya. Bukannya udah tebal itu ya Mas? Lihat atas, terus bawah. Ingat bawah itu dari sini dulu. Oh, bukan dari dalam ya? Jangan dari luar dulu. Dari luar masuk dikit-dikit. Berarti selama ini salah. Nah, aku ini benar-benar training. Kalau kalian kan sering pada dalam gitu. Itu aja masih salah. Buka mata. Kok aku Tuh, bisa lihat. tadi ngono. Lihat. Aneh. Efeknya yang satu belum dikasih eyeliner, yang satu pakai eyeliner. Beda banget. Ya, eyeliner. Kalau yang berbentuknya mukanya bulat, itu eyelinernya lebih tebal dan lebih runcing ke atas. Coba lihat. Kalau atas dari dalam ke luar, kalau ke bawah dari luar ke dalam. Iya, benar. Ini lebih kok ini kok. Sama Ini agak keras ya. kadang lembek kok itu. Oh, sip. Ini lihat ya, tutup mata. Buka mata. Nah, lihat atas. Yang satunya buat tadi. Dari sini ya. Dari Kok jadi yang gede banget? kan memang matanya harus gede. Nah, Oh, dari tengah itunya. apanya? Itu Sininya. yang bawah Lihat itu atas. nggak nyampe ujungnya Mas. Lihat atas. Enggak, 3/4 ya. Makin tipis, makin tipis. Soalnya kalau makin ujung juga tebelnya sama, nanti itu jadi matanya jadi terlalu berat dan wajah nggak tertarik ke atas. Kok aku nggak bisa ya makin tipisnya? Sini. Ini kayak gini, tebelnya kesamaannya. Kurang tipis ya, bawah. Mana? Bawah udah Yang ini, kurang tebel kamu. bukan yang bawah. Iya, yang bawah kurang tebel sama ini. Enggak, tak kesininya berarti tebelin Tebelin yang keluar, pinggirnya. ya. Nah. Pokoknya ingat kalau makeup tipis-tipis dulu ya, baru tebel daripada udah ketebelan nanti nipisinnya susah ribet. Ya itu dia. Eyeliner bawah itu dari luar tarik ke dalam, kalau eyeliner atas dari dalam tarik keluar. Terus masih di atas enggak? Nah ini temuin aja sudutnya. Oh gitu. Ingat ya kamu tuh kan ini nanti kita masih pakai kostum. Jangan merasa ini tebel karena kalian buat pentas. Nanti kalau udah pakai kostum, kemudian nari dengan teman-temannya Terus di panggung, lampu. lampu dan sebagainya. Nah, ya, terus nanti kalau makeupnya nggak pas, itu nanti pucet, nggak kelihatan. Buka mata. Nah, Mbak Tentri, ini kurang tebel ujung. Tutup mata, ininya yang kurang tarik ke atas. Agak dipanjangin dikit. Karena matamu cenderung kecil. Tutup mata. Buka mata. Nah, terus lihat atas.
Ini agak tarik lagi sedikit. Jangan sampai patah masuknya, jangan sampai putus di tengah tiba-tiba langsung ada itemnya jret gitu. Oh. Jadi tetap harus nyambung ya garisnya, apa makin ke dalam makin tipis gitu. Tipisnya di luar tapi ya. Kalau yang di luar bukan ke putih-putihnya. Tipisnya di dalam. Di deket bulu. Iya kan? Bagus bener loh. Coba ya. Simpanan begini. Sing itu kurang bersih. Sing dure. Nah, dure. Terutama daerah sini ujungnya sini. Oh iya, sini ya. Mau ditambahin lagi. Sini saya. Nih, tutup patah. Sini. Tarik ke atas saja. Jangan turun gini loh, nanti matamu jadi jatuh. Tarik ke atas, karena buat narik biar matanya jadi lebih cerah, lebih ini tajam. Terutama karena wajahmu kan bulat, kalau turun makin bulat. Kalau naik ke atas kan makin naik, makin tirus. Memberi efek ini, matamu jadi lebih narik. Nah, Ini ngecapnya nih, Bim. ngecap ya. Di blend toh Mbak? Ojo ngasih ngecap. Itu tadi buka buat melek gitu tuh. Oh, ke ini ya, ke apa? Pemunggahan. Pemunggahan apa? Ketebalan. Apa ke Tinggal dikasih apa kata bed mana ya? enggak tahu lah. Oh kalau bersin-bersin gitu pakai cotton bud. Iya dong, harus. Ya, apa ini sekalian aja di blending gini. Nah, tutup mata. Ingat harus ada cotton bud. Iya, aku juga biasanya dari alus biasanya tak angkat tempat. Kita makan Mbak. Nah. Sekarang adalah blush on, lipstick, dan bulu mata. Yuk. Setelah alis adalah Blush on. oh iya. Langsung pemakaian blush on. Ya. Habis itu blush on. Senyum. Ini kan anjol lagi. Ini terus tarik di sini atas. Yang tonjolannya itu tarik atas. Itu untuk wajah ini apa semuanya? Semuanya. Senyum. Supaya ketika bersenyum senyumnya nonjol ke merah-merahan. Nah, dagunya sedikit juga dikasih. Mbak, ini nanti kamu rapiin ya. Terus lipstick. Nah, kalau lipstick aku masih bisa sendiri. Aku ini abang tuh. Ingat ya, dia sedikit. Lipstick apalagi warna yang itu harus sedikit demi sedikit. Aku nggak bisa lah ngambil lipstick gitu. Paling bagus adalah pakai kuas. Karena kuas itu tuh lebih rapi. Hah? Makanya tua. Nggak apa-apa. Sedikit demi sedikit ya, ingat. Apalagi kalau warnanya tuh warna yang tajam, solid, merah tua, merah cabai. Pasang bulu mata terus cepol. Caranya adalah Nih Mbak Tantri pasang bulu mata. garingnya yuk. Garing loh. Jangan nih. Bulu mata. Ini lem bulu mata ya. Mereknya apa Pak? Apa aja bisa robutan. Kalau saya ini robutan. Bisa putih eye, bisa robutan. Nih. Caranya adalah kalau versi saya, kalau teknik saya,
itu ngasihnya itu di mata sama di bulu mata. Jadi Oh berarti double. jadi biar Biasanya kenceng. cuma di bulu mata toh. Jadi kayak seperti tadi bikin eyeliner. Oh jadi makanya 2 kali ya. Pas di atas alis bulu mata. Kalau kayak gitu di atas eyelinernya atau di atasnya eyeliner? Maksudnya nimpa eyeliner apa? Nimpa, nggak apa-apa. Nimpa eyeliner. Pas di ini bulu mata. Hah? Pas di bulu mata. Di atasnya bulu mata. Iya, Persis. kayak eyeliner kan dan kalau di bulu mata. Terus ini diukur dulu matanya. Ini udah. Kadang kan mata kecil. Nah kalau Mbak Tantri ini kan matanya kecil, ini lebar kan. Nah ini harusnya digunting. Matanya Mbak Tantri kan kecil, ini kan panjang. Oh. Nanti kalau kepanjangan, ini nanti ketekuk dan matanya jadi bulu matanya jadi jatuh. Jadi Berarti diukur seukuran matanya. diukur seukuran mata digunting. Yang digunting itu yang luar apa yang dalam? Luar. Tapi kadang dalamnya kan ada sisa nih. Ini juga digunting. Sedikit aja. Supaya biar nggak keras. Ini udah nggak ada. Nah terus ini dilem lagi. Oh iya. Dilem lagi nih. Jadi di mata sama di bulu mata Di mata sama bulu mata. Soalnya untuk menghindari lepas. Lebih baik menjaga kan daripada nanti pas enak udah asik-asik menari tiba-tiba lepas. Mending nggak lepas. Yuk, konsentrasi. Nah, ini jangan langsung dipasang dalam kondisi basah. Biarkan sekitar hitungan 10 atau 15 hitungan. Oh, berarti aku salah dong. Soalnya kalau masih basah itu nggak akan nempel. Maksudnya malah kalau basah pas ujungnya. berarti di ininya juga harus dalam kondisi dihitung juga. Iya, jadi sama-sama setengah basah Setengah kering. Sesok di rumah. Tutup mata. Tempelkan yang tengah dulu. Yang tengah dulu. Tengah Tengah dulu. Baru ujung-ujung. Baru ujung-ujung. Buka mata Mbak. Buka mata. Nah, ya kan? Oh, makanya kalau misalnya kita udah setengah kering itu langsung buka mata bisa ya? Bisa. Kalau yang itu kan kadang harus nunggu kering Buka baru mata? buka mata. Nah, udah kan gampang kan nempel langsung. Yang penting itu dalamnya. Kamu dari tadi cuma ujung-ujungnya ini kan bulu mata palsu yang kamu ini. Ini loh. Dalamnya bulu mata aslinya itu loh geser ke atas. Kalau kamu kan tadi di sini melulu, itu kan bulu mata palsu wisan. Nah, wes. Sambil melihat, nah kiri kanan dari samping, jadi kelihatan. Nah, ya kan. Nah ini standar buat backup panggung ya, mau tampil ya. Memang kalau dari sini belum pakai kostum, emang menor, emang jeder. Tapi kalau udah nanti di panggung, terus pakai kostum, lighting dan sebagainya, itu nanti akan menyatu. Belajar make up untuk pentas. Nah sekarang untuk menata rambut, biasanya untuk rambut dasar pentas itu adalah cepol. Nah di sini saya akan belajar cepol simple ya. Jadi nanti bisa nyepol sendiri ataupun bisa nyepolin teman-temannya yang mau pentas. Jadi saling nyepolin. Sebenarnya gampang. Tergantung cepolnya mau di mana. Nah ini kalau biasa untuk tari-tari Wira Pertiwi atau kreasi-kreasi itu cepolnya di atas. Nah, kita sisir. Kita kasih spray. Oh, spray wangi. Itu apa mereknya? Biasanya semua amonia ya lo. Biasa. Habisnya dilihat Terus diikat pakai karet. Mau rafia ya nggak bisa. Biasanya ada dua versi, mau cepol di tengkuk
Kalau buat nanti pas dipasangin sanggul yang lebih gede atau buat yang simple itu biasanya di atas. Ini yang simple dulu aja ya, di atas. Ini dirapiin, ya kan? Terus aku gini. jenggut ya. Jenggut. Maafkan ya. Ada emosi loh. Emosi juga. Dia emosi be aku. Misal. Jadi kayak sesa. Jajan nggak iso. Nah, ini semprot lagi anak rambutnya sampai licin. Nah, terus ini disisir. Nah, kalau mau sebenarnya ini bisa juga langsung dicepol gini, tapi kan kecil. Nah, kita kasih lungsen atau rambut tambahan, ya kan? Pasang di sini, ya kan? Ambil jepit. Nah, jepit. Nah, ya kan? Sip. Terus ambil harnet atau jaring, ini masukin, ya kan? Masukin terus bungkus. Atau kalau mau yang lebih tebal itu bisa disasak dulu, ya kan? Biar ngembang. Tapi ini yang simpel dulu aja ya, ya kan? Dan bentuk. Nah, terus diputer. Diatur bentuknya. Mau jadi tergantung cepolnya itu mau cepol tinggi atau cepol bulat. Kalau ini cepol tinggi. Nah, tinggal di speed. Saya kenceng. Aduh, sorry. Kamu gak dendam kan sama aku toh? Aku dendam. Mbok gendam. Makanya juga langsung. Nah, ini cepol tinggi nih. Biasanya untuk tari-tari yang kreasi baru atau tari-tari prajurit-prajurit putri. Siluet mbak. Biasanya siluet. Siluet. Wangi dan nggak bikin mumet. Nah, ini diratain. Siluet. Nah, sip, ya kan? Kalau saya mau tambah gede lagi, bisa disasak, bisa tambahin lungsen lagi. Oh, tambahin. Tambahin lagi aja nggak apa-apa. Cepit-cepit lagi, tinggal diatur. Nah. Mari kita melihat. Coba.
ini adalah peran untuk Limbuk dan Canggih. Menuju ya di Canggih. Ibu karo Canggih. Ini kalau misalnya mau lebih gede lagi, tambahin lagi. Nah, Tambah warna itu tambah. wes lanjut yuk, wes jangan lari, istirahat ini. Aku Sekali. Nah ini gini. Gurunya cek esok. Nah kira-kira pada bisa nggak nyebar sendiri? Bisa. Ya. Mungkin kesini ininya. Nah ini hasilnya, tapi memang harus harus perlu sering latihan dan belajar ya. Semakin sering latihan, Anda sering mengenal wajah-wajah Anda, itu semakin bagus. Tekniknya juga akan semakin istilahnya semakin bisa lenjeh ya. Lenjeh itu apa sih? Tangannya makin luas lah. Makin luas, nah makin terbiasa gitu. Jadi yang nggak biasa akan biasa. Tapi kalau habis itu nggak latihan terus, ya udah percuma, ya kan? Gitu. Jadi emang harus sering latihan, sering mencoba wajah. Oh ini kalau kayak gini gimana gitu. Jadi untuk hasil yang sempurna emang perlu latihan ya. Semoga semuanya bisa dipelajari. Kemudian juga semua anggota Kagama Beksan Jabodetabek, terutama yang putri juga semakin rajin untuk belajar, sehingga kalau suatu saat nanti pentas bersama itu bisa make up sendiri, juga saling bisa membantu teman-teman lainnya, sehingga proses pementasan bisa cepat dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.